Yes, Jebret Tim ketemu lagi barengan sama Dias Danar di Depdagri, Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri dengan berita baik yaitu Indonesia timnasnya lolos ke Piala Asia 2023. Seperti di hari Selasa lalu sempat dibahas juga oleh teman-teman yang ada di sini ya, oleh Intan dan pandit-pandit yang lain di sini yang memprediksi bagaimana timnas Indonesia peluangnya gimana, dan akhirnya hari ini kita akan mencoba bahas nggak sendirian karena gue barengan sama Coach Akmal. Coach Akmal nih ya, kalau lo mention Coach Akmal minta kirimin main-main ke warungnya sayur asemnya the best. Ya, karena saya ada Coach Akmal, nanti juga kita akan ada Vino dan ada, ya udah pasti tahu juga ya, ya pasti kan lo udah ngelihat covernya pada saat lo nonton ini gitu, akan ada Mas legenda Indonesia ya Coach ya, Mas Ponario Astaman barengan sama kita nanti. Tapi pertama gue pengen ke Coach Akmal dulu. Coach, akhirnya Indonesia setelah 2007 terakhir, karena 2007 itu menjadi tuan rumah, jadi lolos. Kalau lolos secara kualifikasi adalah di 2004 berarti ya. Nah akhirnya lolos dengan peringkat kedua terbaik, mengalahkan Kuwait dan juga mengalahkan Nepal 7-0, kemenangan mutlak. Tuh gimana lo ngeliatnya, Coach? Gue ngeliatnya itulah suatu proses yang sudah diterapkan sama Sintayong, dan anak-anak yang gue lihat udah chemistry-nya udah dapat nih asli. Udah dapat itu tuh nggak mudah. Yang pasti kan di timnas itu kan pemain-pemain yang terbaik, ya kan. Tapi tidak itu aja, bagaimana mereka bisa dapat chemistry-nya, bisa tahu satu dengan yang lainnya, masing-masing karakter, itu yang sulit ya. Itu Walaupun yang penting itu ada, gitu ada ya, senior ya. kan, Iya, ada iya, senior kan, ada senior juga tuh, ada Fahrudin, ada Mark Locke, ya kan. Terusnya lagi ada pemain muda, ada Marcelino gitu. Bagaimana di situ menyatukan satu tim ini dengan karakter yang berbeda. Dengan pemain muda dan juga pemain senior dikombinasikan menjadi penampilan yang seperti kita lihat dan membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Betul. Nah, kita juga saya ada Coach Akmal, ada Vino juga. Udah bisa bergabung sama kita. Vino, halo Vin. Vin. Halo podcast hancur. Vino. Nah, kalau di sini saya lagi jadi host Jebret Media ya. Vin, lo masih di Kuwait? Tahu deh. Buset. Koit gua, bukan Kuwait. Koit istirahat dulu. Vin, tapi gua pengen nanya ke Vino gini, pengamatan lo, karena lo ikut timnas Indonesia ini di SEA Games kemarin kan, ya kan? Di Vietnam seperti apa, Coach Sintayong melatihnya gimana dan lain-lain. Lo melihat hasil Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 ini, gimana lo lihat progresnya, Vin? Kalau dari kacamata lo, Vin? Ya kuncinya tuh kemarin kan lawan Kuwait ya. Lawan Kuwait kuncinya kita bisa menang. Selepas itu gue udah percaya sih sejak menang lawan Kuwait kita bisa tembus lolos ke Piala Asia. Nyatanya cukup mengagetkan juga lawan Yordania. Meskipun kita kalah, tapi kalahnya juga 1-0 doang. Dan gue ngelihat memang dari sejak SEA Games sampai hari ini, ya memang SEA Games, lu perlu tahu SEA Games sama sekarang ini kan sebenarnya timnas yang berbeda. SEA Games ini U23, ini kan timnas senior. Tetapi pemain yang dipakai ini mayoritas adalah pemain yang sudah bersama-sama sejak SEA Games, bahkan sejak AFF tahun lalu. Tahun lalu. Nah, sehingga memang setelah AFF, pemain pulang ke klub masing-masing, nggak bersama-sama lagi. Di SEA Games main pertama mereka kalah sama Vietnam 3-0 dan mungkin sedikit lupa gimana membangun chemistry lagi, tapi sudah bersama-sama sejak SEA Games, bahkan sejak Lebaran sebelum berangkat SEA Games sampai kemarin terakhir lawan Nepal. Gue lihat sih chemistry satu sama lainnya udah ada ya, terlepas dari banyaknya nilai bahwa Kambuaya dan Asnawi itu flop. Dan gue juga sempat mewajarkan sih, mau maklumi bahwa pernyataan Asnawi di sosmed ini, dia bilang dianggap diremehkan sama bangsa sendiri, tapi D-nya dipisahkan, satu tweet. Terus gue sempat mewajarkan karena memang toh sepemantauan gue di Twitter, di apapun, di platform manapun, masih ada sebelum turnamen dimulai, sebelum lawan Kuwait yang pesimis tentang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Masih banyak gue nemuin mereka yang pesimis. Itu yang main sosmed, belum lagi yang nggak main sosmed gitu. Tapi tadi gue ngobrol sama Mark Locke kalau tentang pertanyaan itu, karena dia bilang, Vinoni akrab banget sama Mark Locke. Gini dia,
Ya kan? Kayak lo tadi ngobrol sama Mark Locke kan. Enggak, gue ngobrol sama Mark Locke tentang itu sebenarnya. Ya gue mau kita mewajarkan kalau banyak yang menganggap kita tuh mungkin lebih tepatnya tuh underdog ya. Yes. Underdog di kualifikasi kemarin. Gue mau wajarkan itu. Selain dari bangsa sendiri juga pasti dari calon lawan juga dari tim-tim lain juga nganggapnya kita underdog gitu. Tapi untungnya semua pemain bisa mengkonversikan itu jadi hal positif. Oke, Vin, berarti perkembangannya yang lo lihat selain chemistry yang udah menyatu ya, tadi disampaikan juga sama Coach Akmal ya, masalah chemistry. Yang paling kerasa adalah secara mental pemain berarti ya, dengan sosial media nggak bisa dibendung nih, ya nggak sih, pendapat-pendapat netizen, pendapat-pendapat fans. Nah, berarti kepercayaan diri dan mental dari pemain-pemain ini juga Coach Shin sangat memperhatikan berarti ya hal ini ya, Vin ya? Iya, pemain tuh secara mentality memang udah bisa sedikit lebih udah bisa ngikutin ritmenya Coach Shin ya. Bagaimana dia maunya apa gitu kan. Iya. Apalagi pemain yang udah lama sama-sama sama Coach Shin, mungkin mental itu kan perkara maksud gue mental itu kan perkara apa ya? Hubungan pemain sama pelatih juga udah sedekat apa kan, dan Coach Shin ini bisa mendeliver atau transfer knowledge mentalitas juara dia yang dia punya ke anak-anak ini, dan terlihat memang melawan Kuwait, terutama melawan Kuwait di pertandingan pertama ya. Dimana waktu sejak SEA Games gue tuh termasuk orang, jujur gue termasuk orang yang pesimis timnas bisa menang kalau kita kegolan lebih dulu, karena yang udah-udah kayak gitu kita kemasukan lebih dulu, tetapi ujung-ujungnya kita kalah atau imbang, sulit ngebalikin keadaan. Tapi ini lawan Kuwait, lawan Kuwait itu keren banget. Oke. Keren. Coach Akmal dulu tadi tertarik dengan apa dari sisi pelatih nih Coach, gue pengen tahu karena pemainnya tadi Coach Akmal bilang ini kombinasi antara pemain muda tetap ada seperti nama-nama seperti Marcelino, kemudian juga ada Witan dan kawan-kawan di situ yang masih muda, kemudian dengan pemain senior. Masalah mentalitas yang tadi ini sosial media emang nggak bisa dibendung. Fans ngomong baik kena teman-teman pemain tahu, ngomong buruk pun langsung nyampe gitu. Pasti tadi. Ini gimana sih dari sisi kepelatihan ngebangun mental pemain ini, Coach? Jadi mental pemain itu kita bangun perlu banyak proses ya. Dan gue jujur aja ya, kalau gue lihat dengan Piala Asia sekarang dengan datangnya Asnawi sama Pratama Arhan ya. Itu sangat sangat membangun mentality dan chemistry setiap pemain, karena kan banyak perannya gitu loh. Ini kemarin Asnawi banyak perannya, berapa assist dia di kemarin dia yang lawan Nepal itu kalau nggak salah dua atau 3 assist ya. Iya. Itu sangat kalau gue lihat gue mundur ke belakang ke SEA Games ya, pertandingan waktu SEA Games nggak ada Asnawi, nggak ada Pratama Arhan, beda banget. Beda banget. Tapi kita juga jangan terlalu mengandalkan mereka. Harus ada juga dong nih, maksudnya cadangan-cadangannya bisa mengikuti mereka gitu loh. Dan kalau udah ada pemain yang datang yang udah kita percaya, akhirnya semua percaya diri teman-teman di lapangan itu jadi terbangun. Itulah jadi mentalitinya mereka bisa bekerja keras di lapangan. Berarti kalau dari Coach Akmal dan juga Vino, menurut lo siapa yang paling konsisten di pertandingan kualifikasi kemarin di 3 pertandingan timnas Indonesia? Kalau menurut Coach Akmal siapa yang paling konsisten mainnya, tetap punya kontribusi yang luar biasa buat timnas? Kalau gue lihat Asnawi, terusnya gue kemarin lihat si striker yang cetak gol siapa? Dimas Derajat, yang rajin menabung. Yang taat kepada orang tua. Terusnya lagi ada Pratama Arhan. Nama-nama itu ya? Iya, sama Rahmat Irianto. Oke, Vin, kalau lu siapa, Vin? Ngelihat pertandingan timnas kita di kualifikasi kemarin, yang konsisten, man of the match lah dari timnas kita kemarin. Ya Nadeo lah, kalau gue bilang. Nadeo ya? Lu nggak bisa, lu terlalu lihat 10 pemain yang lainnya, tapi lu nggak lihat satu pemain penting. Lu kebayang, kalau satu gol itu, penalti masuk, itu akan merubah peta persaingan lagi. Dan walaupun kita kalah sama Yordan, tapi save dari Nadeo itu yang bikin kita nggak kalah 2-0, seenggaknya itu masih secara pada saat mental, pertandingan sebelum Nepal, pada saat pertandingan sebelum lewat Nepal, itu masih memungkinkan kita untuk jadi juara grup. Nah, kalau misalnya outfield, ya gue nggak sulit sih bicara mana yang konsisten, tapi gue impress banget sama
Arhan dan Marcelino Ferdinand sebagai pemain muda yang dia udah nunjukin levelnya, walaupun dia paling muda ya. Oke, benar, paling muda, dan kemarin terbukti di Nepal dia membuktikan dengan sebuah gol gitu ya, dan juga Pratama Arhan masuknya Pratama Arhan di kualifikasi ini benar-benar membuat perubahan secara signifikan ke permainan timnas ya. Nah, tinggal dicari gimana pelapis ya nih. Nah, oke, nanti kita akan bahas lagi sedikit tentang Piala Asia, tapi gue pengen ke tentang Coach Sintayong nih, yang sempat jadi polemik setelah pertandingan kedua, ramai di sosial media, katanya akan difokuskan melatih timnas U20. Nah, ini kan posisinya lolos nih, ya kan? Piala Asia di 2023. Gimana, Vin, yang lo dapat kabarnya, jadi update tentang Coach Sintayong ini, Vin? Sebenarnya kan U20 itu emang udah kontrak dari awal kan. Kontrak dari awal bagaimana dia harus pegang timnas U20, karena memang tujuan kontrak Sintayong itu, salah satu tujuan terbesarnya adalah FIFA World Cup. Jadi memang Sintayong itu dibebankan untuk megang dua timnas awalnya, senior dan U20. Tapi particularly U23 juga dia pegang gitu. Nah, gue memahami maksud bapak-bapak yang berada di Senayan sana itu untuk coba udahlah Sintayong fokus ke mana U20 gitu. Karena mungkin mereka salah satu orang Indonesia yang pesimis juga, karena mungkin mereka pikir kalau timnas kita nggak lolos ke Piala Asia bahwa yaudah kita nggak ngapa-ngapain lagi, Sintayong ini main 20 mungkin ya mungkin. Nanti ada target juga di Piala Asia ya. Benar, ternyata kan tulus juga ya kan. Ternyata main ya di Piala Asia gitu. Ternyata main di Piala Asia dan nggak ada alasan lagi mereka untuk recokin Sintayong, pelatih yang udah masukin timnas ini ke Piala Asia. Dan lu perlu tahu nih lu perlu tahu bahwa perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia ini yang mulai bukan Sintayong loh, kasarnya nih ya, Simon McManamy yang Sintayong nyebokin gitu kan. Karena lu kalau lu bisa lihat line up Simon McManamy pertama yang dia bawa dan Sintayong kemarin itu berapa pemain yang bertahan, itu Sintayong berproses gimana caranya bikin timnas ini bisa bangkit lagi dari keterpurukan di event yang mereka mulai udah kalah. Nah, akhirnya harus kemarin ada isu kalau Sintayong mau dibalikin ke timnas U20. Kalau menurut gua ya Sintayong tetap harus pegang timnas U20 gitu, karena memang prestise World Cup U20 pun cukup tinggi juga gitu. Tapi sekarang udah masuk ke senior, ada Piala Asia ini Piala Eropa ya kita loh, level Piala Eropa. Iya, Euronya Asia ya, Euronya kita, gitu kan, maksudnya kapan lagi gitu kan. 2007 terakhir kita main itu pun gratisan karena jadi tuan rumah. Ini lolos karena kualifikasi gitu. Artinya kalaupun gue harus mengutarakan pendapat gue, ya gue sih ingin Sintayong tetap pegang senior dan U20. Kalaupun ada yang harus dilepas, yaitu U23. Karena setidaknya dari tiga ini udah benar Sintayong harus lepas salah satu, atau seenggaknya dia hanya sebagai supervisi saja gitu. Karena lu bayangin nih momen di tahun depan, event itu sangat berdekatan. U20 habis U20 SEA Games, habis SEA Games mungkin kalau jadi ada Asian Games, dan mungkin langsung Piala Asia gitu. Belum nanti di akhir tahun kita akan mulai AFF lagi gitu. Jadi emang harus fokus kedua itu ya. Kalau saran lo adalah timnas senior dan timnas U20 yang memang berlaga di FIFA World Cup, karena ini Euro yang kita. Coach pendapat dengan Vino tentang harus fokus lah, pelatih itu salah satu harus fokus. Jadi nah pertanyaannya adalah gini, berarti misalkan kita fokus ke Sintayong tetap akan dipertahankan membawa timnas Indonesia ke Piala Asia. Di Piala Asia kita itu kan masuk pot 4 berarti ya. Nah, ini peluangnya gimana? Coach Akmal dulu, gue pengen tahu nama-nama besar loh. Kalau bisa dibilang benar tadi Vino bilang ya, kita tuh tetap dianggap underdog nih di kualifikasi underdog, apalagi pada saat di Piala Asianya. Peluangnya gimana, Coach? Kalau peluang gue sih nggak terlalu melihat peluang ya. Bagaimana sekarang pemain-pemain ini bisa mentargetkan, bisa bermain dengan
chemistry yang ada. Yang gitu. saat yang ini. Saat Ya. ini. Dan apalagi kalau gue pikir mungkin kemarin full tim ya. Mungkin ya full tim ya. Apalagi kita geser lagi dari AFF, SEA Games sampai sekarang. Egy mungkin ya kemarin nggak ada yang mungkin cedera yang dipulangkan ya. Egy nggak ada gitu loh. Kalau gue sih ibaratnya optimis lah. Bisa kita jadi bahan pembelajaran dan pengalaman juga kok. Nah ini dia nih, ada 4 juga kan tim dari timnas dari ASEAN yang lolos selain Indonesia, ada Thailand, kemudian ada Malaysia juga lolos gitu jadinya. Dan ini kita bisa lihat ya, Vietnam pun lolos nih. Vin, dari pot 1, 2, 3 kita di pot 4, Vin. Bisa jadi ketemu dengan Jepang, Iya. Australia yang lolos Bisa. ke Piala Dunia gitu. Ini peluangnya gimana? Apakah emang yang tadi lo bilang bapak-bapak di Senayan ini berpikiran ya kita nggak akan kemana-mana di Piala Asia, udah deh ke situ aja, atau tetap ada secerca harapan sampai sejauh mana timnas Indonesia di Piala Asia menurut lo? Ya pasti ada lah, karena kan 24 yang lolos. Ya oke, di lawan-lawan yang ada di lawan-lawan yang ada di pot 1 ya memang di atas kertas sulit kita kalahin, tapi kan kita bisa ngalahinnya di pot 2, pot 3. Kita masih bisa lolos sebagai runner up. Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kita masih bisa lolos sebagai runner up. Kalau memang ya pot 1 itu tim-tim Piala Dunia memang ya katakanlah udah sulit kita kalahin. Ada kok. Lawan-lawan di pot 2 bukan berarti lawan yang nggak bisa kita kalahin kok. Mereka bukan Belanda, mereka bukan Iya, Jerman ada nama-nama gitu. Vietnam dan lain-lain dan masih mungkin terjadi. Yunani aja bisa juara Eropa. Ya. Iya nggak sih? Nah, menutup kemungkinan kita kayaknya lebih banyak deh Dewa. Kita ada Dewa 19. Dewa Bujana, ya kan? Ya kan? Ada dewa-dewa yang lain, mudah-mudahan yang terbaik. Tapi kemarin full tim ya Vin ya, di sana ya, main ya Vin ya, termasuk full tim ya Vin ya. Yang kemarin Di di mana? Piala Asia ya. Materi pemain semuanya ya. Apa? Oh Egy ada ya, Egy ya. Egy. Iya. Minus Egy aja. Egy aja karena Egy aja. cederanya mungkin akan dibuat di 2023. Itu kalau dipertahankan terus ya. Ya. Tapi apa justru jangan-jangan tanpa Egy mainnya lebih bagus. Nah, jangan ya, nanti ada yang cedera gimana Nanti ya? kita bahas di topik yang selanjutnya, karena sekarang saya ada Vino bergabung bersama kita lewat virtual. Ada yang tadi kita janjikan juga, legenda Indonesia ya yang bersama dengan kita sekarang. Ya, nanti kita akan undang sebentar lagi bersama dengan kita ada Mas Ponari Astaman, tapi nanti bergabung bersama kita. Tapi pengen nanya Coach Akmal dulu. Coach, ini perhelatan besar ya, berarti ya. Jadi menurut lo tim yang ini nih yang harus dipertahankan, karena mungkin terjadi karena kan masih tahun depan ya. Jadi mungkin terjadi perombakan kalau ada nama-nama yang melesat di liga nanti. Bisa jadi bisa dong. jadi tambahan. Bisa jadi tambahan. Kerangka ini udah harus ada gitu loh. Kerangka ini udah harus ada, tidak hanya satu tim, tidak hanya 2 tim, harus banyak juga. Karena kan regenerasi kan juga harus ada juga ya. Betul, jadi Coach Sintayong tetap akan memantau nama-nama besar atau nama-nama lainnya yang akan ada nanti di liga saat liga bergulir ya. Betul. Karena liga bergulir Piala sebentar Presiden lagi, pun juga mungkin juga nanti ada yang muncul juga nama-namanya. nama-nama baru ya. Iya. Piala Presiden tapi seru juga. Nah, tapi nanti kita Oke, Piala Presiden tapi belum siap. sekarang. Ya, ke Vino lagi Timnas dulu. dulu, deh. Vino. Iya. Vin, kemungkinannya gimana sih Vin? Gue pengen tahu deh. Kan ini nama-nama yang udah firm ikut ke Piala kualifikasi kemarin. Kemungkinan besar ada nggak yang menurut lo underperform yang mungkin bisa digantikan oleh pemain-pemain lainnya sejalan dengan Liga Indonesia nanti mulai, Vin, untuk menambah kekuatan timnas pastinya di tahun depan ya? Ada aja gitu kan. Masih Siapa, tahun Vin? depan kita juga ya naturalisasi itu kan masih bisa main. Oh, ada 3 Ada nama kemungkinan naturalisasi main. ya? Iya, ada kemungkinan main. Terus Iya, benar. belum lagi nanti di Liga atau Piala Presiden ada pemain muda yang melejit, karena kan kita tahu Sintayong juga suka pemain-pemain muda. Terus belum lagi nanti di Liga juga yang berjalan pasti banyak ada nama-nama baru, atau mungkin Sintayong juga mulai memberikan kesempatan lagi kepada pemain-pemain senior yang mungkin mau diajak kerjasama gitu. Semuanya masih terbuka Masih lah. terbuka lah Menurut gua, di tapi timnas. tapi buat 11 mungkin starting 11 yang kemarin main sejak AFF SEA Games sampai kualifikasi kemarin, gue rasa sih mereka udah dapat garansi bakal dapat tempat. Ada nama-nama yang udah dapat mungkin garansi lah ya, kecuali mungkin ada cedera dan mungkin hanya lain-lain. cedera aja ya, benar. Yes, itu. Tapi gue pengen highlight juga kalau timnas Indonesia nih sekarang sudah naik 20 peringkat dari di peringkat FIFA loh. Baru beberapa Coach Sintayong megang ini ya. Mungkin kan ya berarti akan ada kenaikan signifikan setelah nanti di Piala Asia. 175 sekarang di 159 ya. Yes, hampir 20. 155 sekarang ya.
155 peringkatnya. Wow, ini 159. ya, coach, lu kelihatannya gimana, coach? Belum genap setahun, timnas sudah naik 20 peringkat. Akankah bisa tembus 100 besar nggak prediksi Coach Akmal? Kalau gue sebagai pelatih, gue nggak mikir masa peringkat ya. Bagaimana Iya ya. tim ini bisa mengangkat persepak bolaan Indonesia. Tapi kalau peringkatnya naik kan kita bisa ngajuin friendly match dengan peringkat yang makin atas-atas Bisa kan? jadi kan Ya dengan sendirinya. Kan dengan sendirinya. Kalau emang bagus kan kita nggak bikin peringkat lah. Emang kalau emang bagus sendiri kan pasti akan otomatis naik dengan sendirinya kan peringkat itu kan. Oke, benar. Gitu aja. Yang penting proses berjalan ya kan. Sintayong tetap fokus dengan game plan-nya, dengan pemain-pemainnya menambahkan mentality lagi untuk percaya diri dan bermain. Nah itu, thank you Coach Akmal dan juga Vino tetap standby barengan sama kita seperti yang aku janjiin juga yang Jebret Tim juga udah lihat di poster ya, akan bahas tentang, ya nanti kita akan bahas juga tentang Piala Presiden, tapi kita lagi bahas Timnas Indonesia dan sekarang sudah bergabung sama kita melalui virtual ada Mas Ponario Astaman nih yang sekarang menjadi COO dari Borneo FC. Halo Mas Ponario Astaman, apa kabar? Halo Mas. Yes, baik ya. Jadi ini kita senang banget sudah menyempatkan waktunya di hari ini barengan sama Dep Dagri, Mas Popon. Nih pertama kita pengen tanya dulu. Siap. Selamat malam Mas Ponario Astaman. Ada Coach Akmal juga. Siap. Mas Ponario. Pak Bro. Oke. Mas Popon, nanti kita akan bahas gimana serunya Piala Presiden dan juga gimana sepak terjang nanti Borneo di Piala Presiden. Tapi kita lagi bahas Timnas Indonesia dulu nih. Yes, kita pengen bahas Timnas Indonesia dulu. Lolos Piala Asia 2023 nanti. Mas Ponario melihatnya Timnas Indonesia dengan segala macam prosesnya saat ini tuh gimana Mas Pon? Silakan. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat tentunya ya buat timnas kita yang sudah berhasil lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Sebuah saya bilang ini juga terhitung sebuah prestasi ya, walaupun kita ini yang digadang-gadang itu kan gelar juara. Tapi putaran final Piala Asia yang udah 15 tahun kita absen itu udah sebuah prestasi luar biasa. Saya ucapkan selamat, dan kalau melihat timnas sekarang memang ya grafiknya saya pikir secara tim, secara permainan meningkat ya. Regenerasi pemain berjalan sangat baik, dan itu yang saya sangat apresiasi luar biasa. Materi pemain kita masih muda-muda loh sekarang, dan sangat menggembirakan melihat mereka bisa tampil solid, penuh percaya diri gitu kan. Dengan usia yang masih cukup muda, mereka sudah bisa berprestasi di level senior. Oke, ini menarik nih Mas Popon, kan di 2007 juga Mas Popon main di Piala Asia ya kan, di 2007 bersama Timnas Indonesia. Saya punya nih line up dari Timnas Indonesia di 2007. Kalau dibandingin dengan line up 11 pemain yang sekarang, menurut Mas Popon, jagoan mana sih nih kalau ketemu di lapangan? Tapi ini dengan kondisi 2007 ya, jangan di 2022 dikumpulin lagi ya, pasti yang sekarang dong. Tapi kalau yang dari 2007 sampai sekarang gimana Mas Popon? Kalau ketemu di lapangan jagoan yang sekarang, kalau ketemu di luar lapangan bisa beda. Tapi pengalamannya dulu ya Pak. Mas Pon, tekanan mungkin besar, sama besarnya di 2007 dan juga di 2022 ini. Ya kan, tekanan dari masyarakat dan lain-lain. Tapi sekarang lebih parah karena adanya sosial media. Sampai-sampai ada satu pemain Timnas Indonesia yang sampai bikin statement atau caption diremehkan bangsa sendiri, ya kan? Bedanya dulu belum ada sosmed aja, jadinya mungkin nggak nyampe secara langsung nih protes atau omongan-omongan netizen. Nah, menurut Mas Ponario Astaman tuh gimana sebagai pemain menyikapi fenomena inilah gitu, sosmed dan lain-lain? Silakan. Gimana ya? Gampang-gampang susah memang sosial media, karena kan alur komunikasinya itu bisa tidak terbatas sama sekali gitu kan, nggak ada batasan malah. Jadi ya memang ini sebuah fenomena di sepak bola sekarang, bukan hanya di Indonesia tapi saya pikir di seluruh dunia, dan memang ini sebuah hal yang nggak bisa dihindari dan mau nggak mau juga harus dipikirkan, baik itu oleh pemain, baik itu oleh pelatih, apalagi ya memang sudah menjadi sebuah faktor lah. Tapi ya kembali lagi, pemain saya pikir sedikit banyak sudah mulai belajar lah untuk beradaptasi dengan fenomena sosial media ini, fenomena yang muncul di netizen ini, gitu kan. Tapi ya itu kita
ya layaknya kita tidak bisa mengontrol banyaknya komentar orang yang tidak terbatas itu, tapi jangan lupa begitu banyaknya orang di luar sana juga tidak bisa serta-merta merubah karakter seseorang. Kalau saya misalkan, memang saya orangnya ceplas-ceplos, mau dihajar 1000, 10.000 atau berapapun orang, mungkin ceplas-ceplos saya akan berkurang, tapi nggak akan hilang sama sekali lah. Itulah yang terjadi mungkin sama pemain-pemain ini. Beban mereka cukup besar, saya pikir kan, untuk bisa lolos, untuk dituntut berprestasi di tim nasional itu wajar. Tapi buat saya, sesekali mereka mengeluarkan kontroversi ya wajar aja. Iya. Nah, di luar sana yang levelnya dunia lebih kontroversinya lebih dari yang kemarin, santai-santai. Iya. Ini kalau dibilang jadi pemain jangan baper ya sama aja, jadi supporter atau jadi pendukung yang lain juga jangan baper. Seseorang itu nggak bisa seperti itu. Kalau emang dia orangnya misalkan ceplas-ceplos ya sampai kapanpun dia akan ceplas-ceplos. Mungkin akan berkurang sedikit, tapi untuk hilang sama sekali saya pikir nggak bisa. Jadi emang harus tahu posisinya masing-masing juga ya, dan juga ya udah ini yang terjadi nggak bisa dikontrol omongan-omongan netizen. Berarti sebagai pasti didengar oleh teman-teman atau adik-adik kita di timnas yang sekarang nih Mas Ponario, pesannya apa untuk mereka nanti berlaga? Ini curahan hati. Iya. Bang Popon juga ya kan. Tenang bro, tenang. Tenang. Jadi berlaga di tim di Piala Asia pressure-nya pasti lebih besar. Adik-adik kita ini mau dikasih ujangan apa sama Mas Popon, silakan. Kalau saya ngomongin sih bukan adik-adik lagi ya, mereka ini sekarang levelnya udah ya senior mereka. Yang mereka walaupun usianya 19, misalnya usianya 20, tapi level mereka sekarang udah ada di senior ya. Terbukti juga yang bikin lolos ke Piala Asia ini ya mereka gitu. Artinya mereka ya udah timnas senior kita gitu. Dan walaupun memang usia mereka masih muda, tapi ya mereka ini timnas senior yang kita punya sekarang gitu. Dan saya pikir untuk menghadapi Piala Asia nanti ya walaupun waktu masih lama, masih ada setahun kita untuk persiapan gitu kan, tapi saya pikir kalau beban saya yakin bukan menjadi beban lah buat mereka dengan usia yang ada sekarang yang mayoritas masih berusia muda di timnas ini. Saya pikir yang terjadi malah mereka malah tambah semangat sih, saya pikir gitu, dengan usia muda bisa masuk ke Piala Asia, tampil sebagai satu tim. Saya pikir justru mereka nggak ada beban menghadapi tim nasional dari negara lain yang notabene mungkin akan lebih banyak bermaterikan pemain senior. Ini kesempatan buat mereka. Pasti mereka gembira, pasti mereka tambah semangat dengan raihan yang dicapai oleh mereka sekarang ini. Dan ya salut lah, luar biasa mereka di usia muda tapi sudah bisa berprestasi di level senior. Ya, Pon ya. Sejarah juga buat mereka juga, ini catatan juga ya Pon ya, saat ini ya. Iya. Bisa lolos juga ya. Ini muda senior yang bisa lolos Piala Asia nih. Yes. Nah, ini dia materi yang ya, komplit. Gue setuju sama benar ya. Jadinya pemain-pemain muda, tapi yang tadi penting itu ya jangan baper jadi supporter, juga jangan baper jadi pemain, tinggal sama-sama posisinya dimengerti karena mereka butuh dukungan. Biar terbentuk dengan sendirinya aja. Apapun itu ya, seperti contoh ya udah langsung sebut nama aja lah karena kita tahu. Intinya seperti yang Asnawi bilang kemarin, diremeh oleh bangsa sendiri. Terlepas dari komen itu menimbulkan kontroversi di kalangan netizen ya, saya sebutnya netizen aja ya. Betul. Di netizen, tapi dengan komentar itu, saya pikir itu adalah wujud semangat dia, wujud motivasi dia. Itu yang membuat dia lebih termotivasi. Kalau menurut saya, apapun itu membuat dia lebih termotivasi, ya udah, malah bagus. Tuh tujuannya untuk timnas Indonesia gitu ya Mas Popon ya. Oke, ini kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia di Piala Asia tahun depan. Masih akan panjang pembahasan kita tentang timnas, tapi sekarang kita pengen berbelok dulu ke Piala Presiden. Sebelumnya selamat juga untuk Borneo yang kemarin berhasil menang lewat gol tunggal ya. Ini juga menarik dan seru banget permainannya dari Jonathan Bustos. Kita pengen tahu apakah skema yang diinginkan pelatih sudah berjalan seperti semestinya Mas Popon pertandingan kemarin ini dari Borneo. Ya, terima kasih atas ucapan kemenangannya. Tapi yang saya bisa bilang adalah bahwa kita nggak bisa lupa bahwa ini adalah turnamen pramusim. Tempatnya untuk bereksperimen, untuk menyusun kekuatan dalam menghadapi Liga 1 di bulan Juli nanti. Hasil kemarin juga tidak terlepas dari eksperimen pelatih ya, masih mencoba
strategi, masih mencoba beberapa pemain, sehingga kalau dibilang bahwa inilah sesungguhnya wajah tim ini juga belum seperti itu juga gitu. Kita juga masih minus 2 pemain yang ada di tim nasional. Pelatih juga punya punya ruang lah untuk bereksperimen, untuk berkreasi, untuk mencoba strategi ataupun taktik di turnamen ini dalam rangka persiapan ke Liga 1 nanti. Jadi Borneo memandang Piala Presiden ini pure adalah laga pemanasan atau pramusim dan mencoba berbagai kemungkinan taktik dari tim pelatih ya, Mas Popon ya? Iya, seperti itu. Walaupun memang kita tampil sebagai tuan rumah, jadi pastilah ada ekspektasi dari pendukung kita ya, dari penonton atau supporter kita. Tapi ya itu tadi, garis bawahnya adalah bahwa memang ini tidak terlepas dari turnamen pramusim, mencoba komposisi, meracik strategi yang paling cocok saya pikir digunakan. Kalau toh nanti pelatih sudah menemukan dan ingin memaksimalkan di sini, ya monggo aja gitu. Artinya memang masih ada ruang kebebasan dia untuk eksperimen di sini, tentunya dengan catatan kalau itu diakhiri dengan hasil yang bagus, itu akan lebih baik. Yes, itu dia. Berarti akan ada peluang lebih banyak ya, Coach Seta, untuk pemain-pemain muda dari Borneo dong, Mas Popon, di kompetisi Piala Presiden ini? Iya, tentu. Di pertandingan kemarin aja kita udah menurunkan beberapa orang ya. Ada Andi, striker baru kita, kemudian juga ada Arya, pemain muda kita. Jadi memang semua pemain mempunyai kesempatan yang sama lah dari pelatih untuk bisa tampil di turnamen ini. Oke, nanti kita ke Mas Popon lagi karena menarik membahas tentang pemain muda yang sudah mengeluarkan statement, malah adalah Persija, Coach. Ya kan, Persija bahkan memberangkatkan timnya itu yang muda dulu. Berangkat duluan, tim yang seniornya belakangan berangkat beda seminggu kalau nggak salah. Pro yang U20 berangkat duluan. Nah, ini gimana Coach? Dari lu kan juga ada terlibat di sana gitu di Persija. Melihat Piala Presiden ini dan juga Persija tuh dengan pelatih baru pastinya kan? Iya. Pengennya gimana di Piala Presiden ini? Ya karena gue sih tadi setuju ya yang Punario bilang ya, karena juga pasti banyak eksperimen-eksperimen yang harus diketahui pelatih dan juga kerangka tim yang seperti apa dan kesempatan-kesempatan bermain yang diberikan oleh pemain-pemain muda. Dan kalau pelatih di Persija ini kalau gue tahu dan kemarin juga banyak kita discuss ya dengan pelatih-pelatih di sana, karena dia punya program sendiri nih, Yas. Jadi program untuk pramusim ini dia punya sendiri. Mungkin yang kalau kita kan Piala Presiden ini kan pasti kan ada target. Kalau yang lain-lain kan beda. Kalau di luar negeri kan beda. Nah pasti kan dia punya program sendiri. Nah program sendiri ini bagaimana dia mungkin untuk latihan dulu seperti apa ya, untuk menjalankan game plan prosesnya seperti apa ya, seperti itu. Berarti kesempatan pemain muda memang dimaksimalkan tuh di pramusim ini dari Persija. Dimaksimalkan. Jadi udah ada beberapa pemain muda yang disiapkan oleh Persija sendiri. Kemarin juga udah kita persiapkan ada 10 pemain muda yang akan diberangkatkan ke Samarinda. Oke, Mas Popon, berarti dengan komposisi yang tadi ya, bahkan beberapa tim pun melakukan ini ya, mengkombinasikan pemain-pemain senior dan juga pemain-pemain mudanya diberikan kesempatan yang banyak di Piala Presiden ini. Berarti kalau ngobrolin secara target, Borneo dengan menjadi tuan rumah juga, jadi targetnya di Piala Presiden ini sejauh mana sih Mas Popon? Ya, target awal ya tentu karena kita tuan rumah, otomatis target awal kita adalah lolos dari grup. Kalau bisa juara grup sehingga babak per-8 finalnya langsung mendapat jatah tuan rumah lagi gitu. Tapi apapun itu ya pasti kita ingin prestasi yang sebaik-baiknya lah, semaksimal mungkin di turnamen ini, karena sebelum ini juga kita tidak terlalu banyak melakukan pertandingan uji coba, praktis hanya 1 kali dengan Rans, dengan Lawal, dengan bobot yang seimbang ya. Selebihnya kita hanya menghadapi tim-tim yang kualitasnya di bawah Borneo sih. Memang ya sekalian kita maksimalkan ini pramusim, uji coba, kita hitung pertandingannya memang dengan tim yang otomatis tentu selevel atau berbobot, sehingga ya kita ingin hasil yang terbaik lah di turnamen pramusim ini dengan tetap memberikan keleluasaan tentunya kepada pelatih untuk bereksperimen. Oke, Mas, ngobrolin beberapa pemain masih ada di Timnas Indonesia kan, seperti Stefano Lillipali nih, pemain baru dari Borneo FC. Akan seperti apa nanti dampaknya Lillipali yang diharapkan dari manajemen Borneo FC untuk tim yang sekarang sedang bermain di Piala Presiden juga nih? Akan seperti apa sih Mas pengennya Lillipali perannya di sana tuh Mas?
Ya, otomatis kembali Lili Pali dan juga Terence Puhiri nanti otomatis kita ingin mereka tentu bisa mengangkat performa atau kualitas tim ini gitu. Pelatih juga mempunyai kesempatan untuk mencoba skema dengan hadirnya dua pemain ini. Bagaimana nanti skemanya dengan datangnya dua pemain ini, tentu pelatih lah yang lebih mempunyai wewenang di situ. Tapi ya itu secara teknis, tapi secara non teknis tentu penonton atau fans yang ada di Samarinda mengharapkan bisa melihat langsung lah Lili Pali maupun Terence bergabung di tim ini sehingga bisa tampil menjadi satu tim Borneo. Karena kemarin kan kita juga melakukan uji coba itu di Jawa ya, di Yogyakarta, sehingga fans di sini ya saya pikir ini pertama kalinya fans di Samarinda melihat komposisi tim baru Borneo FC di tahun 2022 ini dengan materi yang lengkap termasuk Lili Pali dan Terence. Berarti emang kekangenan fans juga membuat jadi motivasi lebih dari para pemain dari Borneo FC ya. Oke, ini Vino punya pertanyaan untuk Mas Popon nih. Vin, silakan, lo mau nanya apa sama Mas Popon? Bosku, apa kabar? Silakan pertanyaannya, Vin. Popon, gimana? Tadi dia ngomongnya 2007, nggak salah. Dia kurang banget pengetahuan bola lokalnya. Gue justru Ponario itu adalah Piala Asia 2004, gol roket boomnya ke gawang Qatar. Yes. Gue pengen tanya, gimana situasi pada saat itu, Mas? Lu bisa memutuskan untuk lakukan tembakan jarak jauh, sedangkan lu punya opsi untuk passing waktu itu, Mas, waktu lawan Qatar waktu itu. Gue pengen tahu, sedikit ngulas ke belakang. Yang kedua mungkin ngomong Piala Presiden Borneo FC gitu ya. Borneo FC, sebenarnya Borneo FC ini adalah tim yang nyiptain tren ketika presiden awal-awal ngirimin Borneo 2, Borneo B ya, kalau nggak salah gitu. Kenapa kok tren itu nggak dilakuin lagi Borneo FC? Padahal dari tim Borneo 2 itu lahirlah pemain kayak Wawan Hendrawan, Renaldo Costa, itu banyak pemain-pemain yang akhirnya jadi buruan tim-tim Liga 1 lainnya gitu, Mas. Gitu, Mas Pon. Terima kasih, Vin. Silakan Mas Popon dijawab pertanyaannya dari Vino. Timnasnya dulu ya. Timnasnya dulu boleh. Kalau cerita kilas flashback dari gol itu sebetulnya berbau spekulasi juga. Artinya di momen itu, kalau bicara sekarang nih, Akmal tuh pasti lebih tahu tuh. Itulah Punari harga mahal di situ keputusannya, Ipon. Keputusannya, yang bikin jadi value-nya mahal. Sepak bola mahal itu karena keputusannya. Lanjut, Pon. Ya, ngerebut bola, langsung transisi saat lawan gak siap, ya udah gitu, pas momennya kayaknya enak nih syuting, ya udah spekulasi gitu kan, ambil keputusan coba untuk syuting, di mana semua ya saya yakin itu semua si Qatar udah gak siap, apalagi juga termasuk kipernya kan, ya udah hasilnya ya gol seperti itu. Pas bolanya juga enak tuh, pas bolanya mentul half volley jatuhnya selesai lah kan. Itu yang punya dia. Oke, tapi sorry Mas Pon, gue mau nanya, itu kalau ada peringkat momen hidup terbaik dalam hidup lo 1-5, apakah itu gol terbaik dalam masa hidup lo? Loh, itu gol itu the one and only ya? Dari semua karir lo selama di klub atau the one and only, satu dan satu-satunya, udah gak ada lagi gue golin kayak gitu, itu doang misalnya. Oh, gol itu terjadi di saat itu doang, Vin. Gimana sih lo, Vin? Oke. Kalau ada orang bilang mana lah tahu, itulah dia. Iya, betul. Itu terjadi. Udah itu ya. Mas Mon, gitu kan spekulasi jadi gol, ya udah alhamdulillah. Apalagi bisa bawa, ya udahlah syukuri gitu kan. Oke, menjawab tentang Borneo-nya gimana, Mas Pon? Silakan. Ya, kalau tentang tim junior yang beberapa waktu lalu kita sempat turunkan di Piala Presiden ini, itu kembali ke situasi atau kondisi tim yang sekarang. Kalau waktu itu kan yang di Bali kan juga saya ya sama Mas Urus ya yang jadi pelatih. Nah, waktu itu kan posisinya memang tim sedang baru aja berkumpul untuk melakukan persiapan, sehingga kalau itu dipaksakan untuk masuk ke Piala Presiden udah pasti nggak nemu deh. Orang waktu itu masih 1 atau 2 minggu berkumpul, udah belum masuk fase untuk pertandingan, masih fase latihan fisik pada waktu itu. Dari situlah timbul keputusan bahwa akan mengirimkan pemain junior ke turnamen Piala Presiden. Nah, kalau sekarang waktunya
lebih udah siap lah, walaupun belum 100% ya, karena sebelum ini kita udah latihan sekitar 3 minggu lebih lah. Ditambah Piala Presiden ini mungkin ada kita awal latihan itu kan tanggal 9 atau 12 saya lupa. Pas hampir sebulan lah waktunya efektif latihan sebelum masuk ke Piala Presiden. Ya kalau pertimbangan teknis sih memang belum ideal karena kan 1,5 bulan, tapi ya ada di kekuatan 70-80% gitu untuk bisa masuk ke Piala Presiden ini ya. Dengan dasar itu ya kita akhirnya ya udahlah ini aja timnya dimantapkan untuk bisa di Piala Presiden. Nggak banyak perombakan juga Pon ya? Nggak banyak perombakan pemain juga Pon ya? Perombakan pemain juga nggak banyak yang lama-lama ya? Nah, perombakan pemain juga nggak banyak sehingga memang itu jadi salah satu pertimbangan. Ya udahlah walaupun 70 atau 80% kondisi secara umum ini tim, tapi ya memungkinkan untuk bisa diturunkan di Piala Presiden, apalagi memang dari awal dengan adanya ide turnamen ini kita memang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah, sehingga mau tidak mau juga harus seimbang lah antara persiapan tim dengan prestasi di Piala Presiden atau turnamen pramusim ini. Oke, siap. Mas Pon, ini thank you banget sekali lagi waktunya sudah mau ngobrol barengan sama teman-teman di Jebret. Tadi insight-insightnya untuk Timnas Indonesia, ceritanya tentang gimana Borneo di Piala Presiden. Sukses terus apapun ke depannya nanti untuk Borneo FC dan juga untuk karir dari Mas Ponario Astaman. Sukses bro. Sampai ketemu lagi. Semoga nanti ada waktu lenggang kita main ke sini ya, ke studio Jebret ya, Mas Pon ya. Oh iya. Lu berangkat ke Samarinda nggak, Mal? Berangkat Samarinda. Bro jaga kandang aja bro, jaga kandang. Kalau Samarinda kita beda lagi ntar. Jaga kandang aja. Sukses ya bro ya. Sukses ya. Sukses ya Mas Pon, thank you. Thank you. Manyala. Yes, itu dia salah satu legenda Indonesia yang sangat humble banget dan juga share semua apa yang terjadi pada saat itu dan juga gue pikir Ponario itu kalau gue flashback balik dia pemain yang smart. Oke, jadi keputusan itu tadi ya, karena gue juga mengawali karir di timnas, gue juga bareng beliau bareng sama Ponario ya. Under 19 sama Ponario, terus ya sama-sama lagi di PSM Makassar, 2 tahun ketemu lagi di Persija Jakarta 2008 bareng beliau lagi. Beliau punya stamina yang luar biasa dan punya keputusan-keputusan juga bagus. Ya, visi bermainnya bagus gitu loh. Dan apa ya? Dia punya komunikasi juga enak sama teman-teman. Oke, siap. Kita ke Vino lagi, Vin. Gue pengen nanya pendapat lo tadi. Kita udah minta pendapat Coach Akmal melihat Persija di Piala Presiden ini, Vin. Sedikit dari lo, gue pengen tahu. Persija udah bikin statement kan di sosial media pun gitu. Bilang kalau emang fokusnya menurunkan pemain-pemain muda, lebih banyak dicoba gitu. Keberangkatan pemain pun dibedain antara pemain muda dan juga pemain yang senior. Menurut lo gimana, Vin, yang dilakukan Persija ini untuk pramusim Piala Presiden? Ya memang seperti itulah seharusnya pre-season ya. Maksud gue ajang mereka untuk mencari atau mengembangkan stok-stok pemain muda yang mereka punya gitu. Sekarang kan Piala Presiden juga kalau kita lihat dari laga-laga yang udah rasanya aja udah kayak regular season ya. Ngotot banget gitu kan apa. Dan mau juara ya Vin ya. Target ya Vin ya. Iya itu dia dan gue sih sangat kangen dulu Piala Presiden awal-awal terbentuk itu zaman ada Borneo 2, zaman Persib Bandung juara itu di mana Piala Presiden atau apa ya, pokoknya pre-season yang diwajibkan untuk memasang pemain muda setidaknya 3 atau lebih gitu. Jadi starting line up tuh wajib pemain muda tuh 3 gitu kan. Artinya yang gue harapin nih justru dari Piala Presiden inilah muncul nama-nama baru ya, apalagi yang dimana tahun lalu Persija tuh kan memang udah ngorbitin beberapa pemain muda. Mungkin Persija juga tahun ini punya keinginan sama, pengen mencetak Rio Fahmi yang baru. Karena selain Persib Bandung, gue juga akuin bahwa akademinya Persija adalah yang paling jalan lah. Jadi sayang aja kalau mereka punya pemain muda nggak dikasih panggung gitu. Yes. Ini jadi fakta menarik juga tadi ada Rio Fahmi ya Coach ya. Dari Persija ada Taufik juga. Dwiki itu dari pemain muda. Dan ini juga ada beberapa pemain kemarin minggu kemarin sempat kita uji coba internal game dengan Elite Pro ya, sambil seleksi dan situ juga ada 3 pemain Jepang. Juga mungkin juga 3-3 juga mungkin mereka ikut ke Samarinda. Ikut ke Samarinda dan dicoba bagaimana di sana skema ini barunya. Mungkin kan juga di Piala Presiden ini kan tidak hanya
game plan, tapi bagaimana bisa seleksi. Oke. Seleksi pemain di situ. Jadi itu jadi ajang seleksi juga. Karena tadi kalau Vino menyebutkan ada dari Persib Bandung juga nama-nama seperti Zola, terus juga Beckham, ya itu nama Febri, itu dari Piala Presiden yang diorbitin dan juga dicoba dan diberikan kesempatan bermain di Piala Presiden. Betul. Ya, harusnya berarti memangnya harusnya berarti gini, Piala Presiden harusnya semua tim melihatnya seperti itu ya. Karena harusnya seperti itu, benar. Karena setuju, Vino, setuju. Iya, yang terjadi kemarin beberapa pertandingan tuh kenceng banget ya. Kenceng banget. Nah ini lu gimana Vin ngeliatnya? Bahkan nanti akan bermain juga nih Bali lawan Bayangkara. Kemarin sempat ada tensi tinggi juga pada saat Bali United ketemu Persib gitu. Nah ini lu gimana ngeliatnya Vin? Iyalah, gimana ya seseru apa nih jadinya pertandingan-pertandingan ke depannya dari Piala Presiden. Grup C terutama ya, yang punya bisa dibilang banyak orang bilang, netizen bilang grup neraka. Iya, grup neraka, tapi malah justru yang berubah jadi grup neraka juga grup yang di Malang gitu. Karena poinnya semuanya sama gitu semua kan. Bener. Nanti yang Bayangkara Bali United kan ya, Persibaya Bali United nanti malam main. Terus ada lagi Bayangkara Persib ya, menurut gua si Piala Presiden itu gimana caranya, gue berpikir tim itu harus mikirin hakikatnya. Kalau ini cuma pre-season boy, lu nggak akan dapat jatah mewakili Indo ke AFC, cuman lu mau menjabat jatah jatah uang aja gitu, uang main gitu, hadiah itu. Sayang kalau gue sih lebih Ya gue sih lihat Vin, gue untuk Piala Presiden musim ini tuh sebenarnya kayak ya udah biasa aja gitu, pre-season toh. Ya gue juga nggak terlalu ke stadion untuk motret, mungkin gue akan mulai motret lagi. Udah masuk fase semifinal tapi menurut gue ya ini tuh hanya pre-season, dan gue malah berharap tahun depan dengan kemarin adanya tim Singapura ke Indonesia, tim Malaysia ke Indonesia, ini lebih open lagi lah, kayak di Thailand bikin bahwa tim-tim dari negara luar bisa main gitu. Skalanya kalaupun harus serius, kalaupun pengen main serius, gue harap pre-season di sini skalanya lebih naik. Kapan lagi dong bikin ICC internasional kayak ICC luar, tapi ikut negara-negara Asia itu keren. Iya, benar. Atau kalau cuman mau skalanya nasional, ya lu wajibin tim itu untuk nurunin anak pemain muda. Karena ini pun akan ngebantu timnas kita yang akan main di AFF 16, yang akan main di AFF 19 untuk scouting pemain-pemain yang klub punya gitu. Iya, betul. Itu kelihatan di sini ya. Iya, gitu, karena sayang ya coach. Iya, serius banget ya sih. Semalam kan nonton kan Vin lawan Borneo lawan apa semalam? Tira Persikabo lawan Persikabo, terus Persikabo kan Borneo lawan Madura. Borneo lawan Madura semalam ya. Nah, itu kan sempat terjadi ada kontroversi. Gue bilang gila sampai segitunya mereka ribut gitu loh pemainnya. Tapi kalau gue lihat Benzema sama Liverpool final yang Benzema offside, tertangkap offside, gue kira nggak tahu kalau di Indonesia kayak gitu. Dulu zaman lo main bukannya ada pre-season apa? Piala M Yusuf ya? Ada. Nah itu gimana? Tapi enggak, kita tuh main normal aja. Pernah di Palembang juga nggak ada apa. Kita pemain muda. Emang pre-season dan pemain muda. Pre-season, tapi kan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan disiarin. Mungkin beda kali Vin zamannya Vin ya. Pressure-nya mungkin beda, dan zamannya juga beda. Saat menang punya pride khusus kali ya kan, lo punya pride saat lo menang pre-season. Ya di sini kan memang luar biasa menyenangkan dan serunya gitu sepak bola di Indonesia, jadinya jadi penting. Tapi gini, coach sama dia, kalau menurut gue sekiranya Piala Presiden ini indikasi terus menerus akan dianggap serius sama tiap klub, dan itu nggak bisa dipungkirin, ya udah aja Piala Presiden jadiin agenda resmi yang juara. Daripada Piala Indonesia nggak jalan-jalan. Kayak dulu kan ada Copa kan. Harusnya kan Presiden jadi Copa gitu loh. Ada dua gitu loh. Ya kan? Jadi kayak gitu aja. Oke, tapi gue pengen bahas sedikit tentang pertandingan yang terjadi juga di Piala Presiden ya. Kemenangan Arema yang kemarin ada bau-bau kontroversi, keputusan wasit yang memberikan hadiah penalti. Coach Akmal dulu, Coach lu ngeliatnya gimana? Ini penalti nggak harusnya? Karena ini kayaknya gue nggak tahu di depan atau di dalam atau keputusan. Karena keputusan wasit tentang penalti di Piala Presiden banyak disoroti. Banyak dari mulai Bali waktu Leonardo Pamahu, kemudian ada
ada hal kejadian lagi tapi dikasih penalti dan ini pun dapat penalti. Gimana coach? Terus ada lagi ada lagi yang kena wasit kalau nggak salah tapi nggak diberhentikan. Nggak drop ball, nggak diberhentikan ya kan. Ya itulah ya kualitas lagi ya. Kita balik kualitas wasit itu juga harus kita sorotin juga gitu loh. Gimana ada perbaikan kalau seperti itu. Ya kan maksudnya nggak pernah ada perbaikan yang kita lihat signifikan. Kayak gitu. Siap. Ya sekarang kan banyak kontroversi yang wasit lakukan, kita nggak tahu lah ya, maaf aja ya, kita nggak tahu ada tanda kutip ya seperti apa ya, apa pengen menang mentang-mentang tuan rumah harus seperti apa ya kan, bisa jadi gitu. Oke, Vin, lo ngeliatnya gimana, Vin? Harusnya ini penalti atau enggak, Vin? Karena di Malang ini itu tipis juga ya, tapi kan wasit tuh udah ada 5 kan ya, harusnya kan iya ada di pinggir gawang kan, di gawang ada juga di pinggir gawang, masih bisa lebih cermat lagi. Gue nggak kalau sepintas ya gue lihat ya, itu sih harusnya enggak. Tapi kan gue nggak tahu ya, kita masih butuh beberapa sudut kamera lainnya untuk memastikan itu. Masalahnya Piala Presiden sekarang ini berbarengan dengan kualifikasi Piala Asia atau Piala AFC U23 yang dimana wasit-wasit terbaik Indonesia tuh sekarang lagi di sana. Lagi di sana, betul. Betul, jadinya ya udah tadi juga ini asumsi dari Coach Akmal ya seperti itu ya, yang bisa mungkin diperbaiki mungkin dari segi kualitas. Mungkin harusnya lo emang ada di sana, Vin. Saat foto lo jepretan lo kan luar biasa nih, Vin. Ya kan? Saat ada bukti. Jadi ada bukti, Vin, gitu loh. Tapi harusnya wasit bisa ngomong kayak gitu. Ya udah sih pre-season ini serius amat, bro, gitu kan. Iya, berarti sama dong. Ya udah sih fan football ini lepas aja gitu. Tarkam aja ribut lo, Vin. Tarkam aja ribut ya kan. Tanya Ablar tuh yang nyawer. Di sini nggak bisa tarkam aja, di sini ribut. Gimana ada pialanya, namanya adalah Piala Presiden lagi. Iya, tarkam aja kan anggota dewan ribut. Iya, oke. Tadi kita akan update lagi pokoknya, dan mungkin di Selasa depan di Depdagri udah ada hasilnya beberapa tim yang udah lolos ke fase-fase berikutnya nih. Nanti kita akan obrolin lagi di Depdagri. Vino, thank you banget. Thank you, Vin. Sukses ya, Vin. Gua kangen, Vin, sama lo, Vin. Kangen kan dia sama lo, kangen. Gua enggak. Iya, Vin. Coach Akmal juga thank you hari ini. Oke ya, thank you banget. Dan juga Mas Ponario Astaman pasti tadi yang udah bergabung sama kita, thank you banget. Thank you Bang Popon. Terima kasih buat Jebret Tim yang udah menyaksikan kita di hari ini. Sampai ketemu lagi di Depdagri di episode selanjutnya ya. Dias Danar, Coach Akmal pamit. Dadah.